Kita dalam bahasa Minang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, untuk mengawali perjumpaan siang hariku, kami sampaikan Sari Barito Utamo. Bupati Tanah Datar langsung mengambil langkah persuasif jo mengajak Bupati Solok duduk bersama meluruhkan dinamika tapal batas di kawasan Talago Jania. Pemerintah Kota Padang Panjang kembali melakukan penguatan jajaran birokrasi melalui pelantikan penjabat. Buletin Barito Minangko dibacakan oleh Dedi Putra. Demi menjaga suasana tetap kondusif di tengah masyarakat, Bupati Tanah Datar Eka Putra langsung mengambil langkah persuasif jo mengajak Bupati Solok duduk bersama meluruhkan dinamika tapal batas di kawasan Talago Jania. Berikut laporan Irsyad. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyampaikan rasa kurang nyamannya terkait aktivitas pembancangan lahan untuk proyek Brigif TP Joyon TP 951-PM yang sempat diadukan oleh pihak Nagari Bukit Kanduang jo Pemkab Solo di kawasan Talago Jania pada awal Juni 2026. Sebagai bentuk respon capek, pihak Pemkab Tanah Datar langsung mengirimkan surat resmi kepada Pemkab Solo untuk meluruhkan bahwa area itu selama berada di bawah administrasi wilayah Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuturkan kalau langkah diambil demi mengayomi masyarakat setempat sekaligus menyalurkan aspirasi dari warga Nagari Simawang dan merasa perlu ada kejalehan. Dirinya juga menyampaikan kalau saja awal Pemkab Tanah Datar lebih memilih jalan musyawarah jo komunikasi nan ramah agar sadola pihak dapat saling menahan diri jo indah ada salah paham. Untuk duduk bersama mencari solusi terbaik, Bupati Eka Putra kemudian bersilaturahmi langsung jo Bupati Solo John Firman Pandu di kediaman resmi Bupati Solo. Di sini Eka Putra mengajak sadola warga untuk tetap tenang, menjaga kerukunan jo indah gampang terpancing isu karena hubungan baik antara masyarakat tetap menjadi hal yang paling utama. Sangat mengapresiasi dan juga terima kasih pada dari Bupati Kabupaten Solo komunikatif. Tentu kedatangan kami yang pertama selain silaturahmi mengunjungi adiknya, yang kedua tentu mempererat hubungan silaturahmi sama. Salah satu kedatangan saya ini mungkin kedua nagari Tara Simawang Bukit Kanduang saling menahan diri. Kita percayakan ke pemerintah pusat yang sudah melakukan survei, dan survei itu juga ada Simawang, Bukit Kanduang, pemerintah Kabupaten Datar, dan juga ada pemerintah Kabupaten Solo. Jadi saya rasa itu netral itu. Menyambut baik kedatangan itu, Bupati Solo John Firman Pandu sangat menghargai komunikasi yang dibangun jo optimis kalau urusan itu dapat diselesaikan secara damai jo kekeluargaan oleh kedua kepala daerah. Pemerintah daerah pun berharap agar Pemenko dapat menjadi ruang untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan tanpa merusak semangat kebersamaan jo hubungan badun sana nanlah lama terjalin. Tanah Datar dan Kabupaten Solo, Simawang dan Bukit Kanduang ini adalah satu bagian sebetulnya tidak berbeda. Ini adalah bagian dari administrasi. Jadi, alhamdulillah kami cukup sekali. Mereka sudah bersama perangkat di Kabupaten Solo itu tenang. Dan inilah bentuk kesamaan kita hari ini, bahwa pemerintah daerah itu hadir ada untuk masyarakat kita, masyarakat Simawang dan juga masyarakat Bukit Kanduang. Nah, senang sekali dan tentu ini bagian dari tugas kita. Kedua pemerintah daerah berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dan santai jota buka demi memastikan iklim investasi serta pembangunan di kawasan itu membawa kebaikan bagi kedua pihak. Irsyad melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan keberangkatannya tak ada kegiatan
pemancangan lokasi pembangunan Brigade Infanteri atau Brigif TP dan rencana lahan ION TP 951-PM dan dilakukan pemerintah Nagari Bukitkan 2 didampingi pemerintah Kabupaten Solok pada 2 Juni 2026. Kegiatan dan berlangsung di kawasan Talago Janiah, Jorong Piliang, Bendang, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menjelaskan bahwa kegiatan pemancangan lokasi pembangunan Brigif TP dan rencana lahan ION TP 951-PM dilakukan di kawasan Nan Salamoko, masuk dalam administrasi Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan keberatan tasabui disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kewenangan wilayah serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan pemerintah Nagari Simawang nan maraso keberatan atas kegiatan tasabui. Eka Putra menambahkan, pemerintah Kabupaten Tanah Datar sejak awal memilih menempuh langkah-langkah pemerintahan dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menyikapi persoalan nan berkembang. Karena itu, setiap perkembangan nan terjadi taruh dikomunikasikan melalui jalur resmi. Keberatan nan disampaikan juga bertujuan agar seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan koordinasi sebelum mengambil langkah-langkah nan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah Kota Padang Panjang kembali melakukan penguatan jajaran birokrasi melalui pelantikan pejabat atau PJ Sekretaris Daerah Kota Sarato 2 pejabat pimpinan tinggi Pratama. Berikut laporan Nofri. Pemerintah Kota Padang Panjang kembali memperkuat jajaran birokrasi. Pelantikan penjabat sekretaris daerah, 102 pejabat pimpinan tinggi pertama, dipimpin Wali Kota Hendrianis di Hall Lantai 3 Balai Kota Jumat sore. Adapun pejabat yang dilantik adalah Insinyur Kuartini Deti Putri MSI, resmi menjabat sebagai PJ Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang. Mi Hendrik SSTP MSI dilantik sebagai Kepala BPBD Kesbangpol dan Marjola Sabri dilantik sebagai Kepala Satpol PP dan Damkar. Wali Kota menyampaikan pelantikan bagian upaya penguatan kapasitas organisasi pemerintahan. Langkah tersebut diharapkan menunjang percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dirinya menegaskan jabatan yang diemban bukan sekadar posisi administratif. Jabatan itu merupakan amanah dan harus dijalankan dengan tanggung jawab, integritas, serta dedikasi tinggi. Menurut Wali Kota, PJ Sekda memiliki peran strategis sebagai penggerak utama birokrasi daerah. Tugas utamanya mengkoordinasikan perangkat daerah serta memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif, efisien, serta selaras visi pembangunan Kota Padang Panjang. Kepada pejabat sekretaris daerah yang baru dilantik, jabatan ini merupakan amanah strategis sebagai motor penggerak organisasi. Pejabat sekretaris daerah memiliki tanggung jawab dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan, mengkoordinasikan administratif, pelayanan serta memberikan pelayanan administratif kepada perangkat daerah lainnya. Para pejabat yang baru dilantik diminta menghadirkan inovasi serta memperkuat koordinasi lintas sektoral. Mereka juga diminta membangun budaya kerja profesional serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hendrianis menilai tantangan pemerintahan saat menuntut birokrasi dan adaptif, pelayanan publik harus diberikan secara capek, mudah, transparan, serta berkualitas sesuai harapan masyarakat. Pelantikan yang kita laksanakan hari ini bukan hanya agenda seremonial, melainkan bagian dari proses pembinaan kader aparatur sipil negara, penguatan kelembagaan, kenegaraan organisasi, serta upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota Jawa Barat pejabat baru segera beradaptasi ke tugas dan tanggung jawab. Dirinya menargetkan kinerja organisasi semakin kuat untuk mendukung pemerintahan yang efektif, profesional, dan melayani. Nofri melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyiapkan operasi pasar dengan menyediakan sejumlah kebutuhan pokok untuk membantu masyarakat mengantisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak atau BBM jenis pertama. Kepala Dinas Pedagang Koperasi dan UKM Pasaman Barat Agus Lee mengatakan
pihaknya telah menyusun jadwal operasi pasar sebanyak 8 kali di tempat berbeda untuk membantu masyarakat memperoleh pangan dengan harga di bawah pasar. Pihaknya kini berkoordinasi dengan Peru Bulog untuk teknis operasi pasar nan akan dilakukan nanti. Selain itu juga dengan Dinas Ketahanan Pangan dan juga akan melakukan gelar pangan murah. Menuju Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026, Bukit Tinggi siapkan 3 cabur andalan. Berikut laporan Joni Marbeta. Ada 3 cabur disetujui oleh Wali Kota. Pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi dipercaya menjadi tuan rumah 3 cabang olahraga cabur pada pelaksanaan Porprov K16 Sumatera Barat 2026 dan adapun 3 cabang olahraga cabur yang akan digelar di Bukit Tinggi itu yakni cabur wusu, sport dance dan cabur pickleball. Penetapan itu adalah mendapat persetujuan dari Wali Kota Bukit Tinggi Haji Muhammad Ramlan Nur Matias SH bersama Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz STP. Ketua Umum KONI Kota Bukit Tinggi Hendra Endamin mengatakan kepada RI bahwa Porprov K16 Sumatera Barat dijadwalkan dibuka pada 2 Oktober 2026 dan ajang olahraga tergadang di tingkat Provinsi Sumatera Barat mempertandingkan hampir 8 cabang olahraga dengan melibatkan atlet dari 9 kabupaten kota di Sumatera Barat. Hendra Endamin dan akrab disapa Inyak Cimin berasal dari Kamangtu Menjalehan. Dalam waktu dekat KONI Kota Bukit Tinggi akan menggelar puluh rapat koordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan 3 cabang olahraga cabur dan dipercayakan kepada daerah itu termasuk kesiapan teknis sarana pertandingan. Dirinya menambahkan penyelenggaraan Porprov dan berlangsung setiap 2 tahun menjadi momentum bagi Bukit Tinggi untuk menunjukkan kapasitas sebagai tuan rumah sekaligus meningkatkan prestasi olahraga daerah dan ada di daerah ko. Ada 3 cabur. Yang pertama itu wusu, yang kedua IOD, dansa, yang ketiga pickleball disetujui oleh Wali Kota. Dan lanjut ke depannya kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan cabur-cabur baik itu yang di Bukit Tinggi dengan Pemprov sekaligus dalam waktu terdekat. Bukit Tinggi berprestasi. InsyaAllah untuk Porprov itu bisa berlangsung terus setiap 2 tahun dan Bukit Tinggi akan selalu mengambil bagian di. Juga pada pelaksanaan Porprov sebelumnya Bukit Tinggi berhasil menempati posisi runner-up sehingga diharapkan mampu meningkatkan dari tahun sebelumnya pencapaian itu pada Porprov K16 Sumatera Barat tahun 2026 ko. Joni Marbeta mengaban untuk berita Minang pada siang hari ko. Sekian berita daerah Babasa Minang untuk siang hari ko Selasa 16 Juni 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Salamai siang. Informasi dan inspirasi. Pro 1